A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas 158 ayat dari surah Ali Imran ini. Secara garis besar, surah Ali Imran ini ketika kita membahas di awal-awalnya bagaimana menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Ali Imran ini juga membahas bagaimana pertemuan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan delegasi orang-orang Nasrani yang ketika itu berdiskusi bagaimana menceritakan tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang Nasrani itu tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiskusi kepada orang-orang Nasrani menyampaikan tentang ketuhanan, menyampaikan bagaimana tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan ketuhanan saja, tapi bagaimana juga baginda Rasulullah SAW menyampaikan tentang suatu kenabian, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang diutus di akhir zaman, yang mereka itu orang-orang Nasrani dan Yahudi juga harus beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus di akhir zaman tersebut, yaitu baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi dari sebagian mereka tidak ada yang mau mengikuti dan mengimani dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Itu sebagian dari isi kandungan dari surah Ali Imran. Kemudian setelah cerita diskusi tentang ketuhanan, tentang kenabian kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kisah berikutnya yang dibahas adalah peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah, peristiwa yang dialami oleh para sahabat yang berhadapan dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang musyrik. Kapan itu terjadi? Yaitu pada perang Uhud. Yang perang Uhud itu sebenarnya adalah perang balasan. Pembalasan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Yang ketika pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Kemudian perang Badar itu kaum muslimin menang, sedang kaum musyrikin kalah. Tapi apa semangat yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik ketika itu? Mereka mempersiapkan tenaga, mereka mempersiapkan pasukan, mereka mempersiapkan materi untuk melawan orang-orang muslim ketika itu, orang-orang beriman. Dalam hal membelanya kita tidak usah ikuti, karena mereka membela keburukan, karena mereka menentang risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Tapi apa semangat yang kita ambil dari orang-orang musyrik? Bagaimana semangat bangkit ketika dalam keadaan kekalahan. Maka itulah dikatakan Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian sedih, jangan kalian lemah. Karena kita harus mengambil pelajaran bagaimana sikap orang musyrik. Mereka ketika dalam kondisi lemah bangkit. Tapi ketika mereka bangkit, ya itu lagi, kembali lagi tujuan mereka untuk kebatilan. Maka kita yang membela kebenaran seharusnya lebih semangat dibandingkan mereka. Kemudian, apa yang terjadi ketika perang tersebut? Yaitu terjadinya kekalahan pada perang Uhud. Yang ketika itu sebelumnya Allah sudah berjanji memberikan kemenangan. Allah sudah berikan kemenangan janjinya. Yang sebelumnya kita bahas, kalau mereka taat dan sabar, Allah akan berikan kemenangan. Yang pertama, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Tapi akhirnya karena godaan, dengan kalimat fa'azalla kemarin saya sampaikan, fa'azalla itu adalah godaan yang tidak terasa. Godaan yang ketika dari awal seseorang itu sudah berniat baik, tapi di tengah jalan ada godaan yang halus sehingga godaan itu tidak terasa. Dan kalimat fa'azalla itu termasuk dipakai ketika
bercerita tentang kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah mengatakan saya tidak mau makan buah khuldi ini, tidak mau dekat buah ini. Karena memang Allah larang, wala taqraba hadhihi syajarah. Saya nggak akan mau dekat pohon ini. Tapi apa yang terjadi? Fa'azallahumas syaitanu anha. Syaitan tiba-tiba di tengah jalan menggoda dengan godaan yang halus, sehingga ketika itu Nabi Adam dan Hawa tergelincir. Akhirnya makan juga buah tersebut. Begitu juga dalam keadaan sehari-hari. Kemarin saya contohkan, terkadang kita kalau ingin belajar contoh sederhana, jangan dikira syaitan itu juga tidak ikut dalam hal kebaikan. Dia tetap mengekor kita dimanapun kita pergi. Kalau begitu ada celah, dia langsung masuk. Walaupun itu dengan godaan yang sangat halus, kita tidak terasa. Saya contohkan ketika orang pergi ke majelis ilmu, pengajian. Contoh ibu-ibu, misalkan kalau pengajian ramai-ramai, atau di masjid kah, atau di rumah kah. Dari rumah sudah niat, saya ingin belajar, ingin tajwid, mahamin ini, tadabur ini, memahami tafsir ini. Di tengah jalan, kita duduk di barisan paling tengah. Lihat ke samping bajunya bagus, lihat ke depan tasnya bagus, lihat ke samping jilbabnya jilbab bagus. Pikiran kita sudah tidak terfokus kepada materinya. Saya pikir, saya harus nabung beli tas kayak gini, mereknya di mana, belinya apa. Kemudian nanti setelah pengajian, saya ingin tanya langsung pesannya di mana. Akhirnya apa yang terjadi? Cara syaitan menggoda bagaimana kita tidak mendapatkan ilmu. Dan itu adalah fa'azal. Godaan yang halus terkadang kita tidak sadar. Sudah niat baik di tengah jalan kita tergoda. Seperti itu, Bu. Pergi mungkin materi ke majelis ilmu. Nah, ketika perang Uhud begitu juga, para pasukan sudah yakin ingin melawan kaum musyrik. Di tengah jalan nampak harta rampasan perang, mereka tergoda. Maka itulah salah satu penyebabnya mereka itu mendapatkan kegagalan. Jadi memang awalnya mereka sudah dapatkan kemenangan. Tapi karena tidak sabar dan tidak takwa, akhirnya hukum sebab akibat itu tidak mematuhi perintah, Allah berikan kekalahan kepada mereka. Kemudian ketika terjadi kekalahan, bagaimana sikap mereka terbagi kepada dua golongan. Ada golongan yang diberikan kecemasan, mereka tidak ditanamkan rasa ngantuk. Kemudian ada golongan yang diberikan ketenangan, mereka diberikan ngantuk oleh Allah langsung. Tsumma anzala alaikum min ba'dil ghammi. Jadi ngantuk itu langsung didatangkan. Maka salah satu dengan kita mengantuk, dengan kita istirahat itu sebenarnya mengurangi beban. Kenapa dengan banyaknya masalah dahulu yang kita hadapi itu bisa tidak merasa berat sekali? Dari kecil, remaja, dewasa, banyak orang menghadapi masalah dalam kehidupan. Salah satunya dengan kita tidur itu adalah mengurangi permasalahan-permasalahan dahulu kita lewati. Maka ketika itu mereka sudah capek berperang di perang Uhud, dengan adanya istirahat mereka lebih bisa rileks lagi dan semangat lagi badan mereka. Tapi bagi orang yang tidak tidur ketika itu, mereka tanam kecemasan dan badannya juga letih. Sehingga hanya berpikir, ini kenapa bisa kalah? Kalau seandainya Nabi Muhammad itu benar seorang Rasul, pasti nggak mungkin kalah. Maka dikatakan yazunnu nabillahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Maka keluar kata-kata jahiliyah dari mulut mereka. Omongan-omongan orang jahiliyah yang sebelum Islam datang. Orang-orang bodoh lah bahasa jahiliyah itu. Bagaimana? Ini kan Nabi ini kekasih Allah. Nggak mungkin seharusnya kita kalah, tapi kalah. Padahal mereka tidak menyadari kalahnya itu adalah penyebab dari kecerobohan mereka. Maka bagi orang-orang yang beriman, di ayat 156-nya yang sebelumnya kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Nah, ketika orang-orang yang beriman itu kalah, kebiasaannya adalah biasanya kalau orang kalah atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam hal berkelompok, kita itu suka menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu nih kita kalah. Ini gara-gara pasukan pemanah nih kalah. Tapi tidak. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu seperti orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau perang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah
mereka tidak akan mati dan tidak terbunuh. Jadi jangan seperti perkataan orang kafir yang mendatangkan penyesalan kemudian menyalahkan satu kelompok yang lain. Ini kalau nggak gara-gara kalian turun para pasukan pemanah, pasti kita nggak akan seperti ini. Padahal sebenarnya kematian itu tetap akan menghampiri kita walaupun kita sedang berada di rumah saja. Ini yang sebelumnya. Maka kita masuk sekarang Ibu-ibu ayat ke 158. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala immuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan sungguh sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah Allah akan kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Jadi intinya walaupun kita mati di medan perang atau mati juga di rumah, sebenarnya sama saja, mereka juga tetap akan dikumpulkan. Maka di ayat 159-nya inilah sikap yang ditonjolkan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ketika itu ada 70 tadi mati atau meninggal wafat pasukan kaum muslimin yang ketika terjadi perang Uhud. Tapi dengan kondisi seperti itu, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah, jadi rahmat Allah yang begitu luas diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, maksud ayat ini bagaimana? Ketika sebelum terjadi perang Uhud, diadakanlah musyawarah. Musyawarah itu terdapat dua bagian. Yang pertama, sebagian pendapat ingin bahwa mereka tetap perang berada dalam kota Madinah tersebut. Tapi sebagian yang lain berpendapat kita harus keluar dari kota Madinah. Maka dalam rapat tersebut bagi anak-anak muda yang semangat ingin berperang, mereka itu mengatakan pendapat yang paling banyak adalah keluar dari kota Madinah. Kenapa? Kalau seandainya perang di dalam kota Madinah, pasukan orang musyrik memerangi dalam kota Madinah, dikhawatirkan kota Madinah itu akan kalau seandainya kalah porak-poranda, kemudian mereka itu tahu bagaimana seluk-beluk sudut-sudut dari kota Madinah tersebut. Maka ini alasan kenapa para pemuda ketika itu pada perang Uhud mengatakan kita perangnya di luar kota Madinah saja. Nah, pendapat Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad mengatakan sependapat dengan yang mengatakan kita perangnya di dalam kota Madinah saja. Tapi karena dalam konteks musyawarah tadi, yang paling banyak pendapatnya adalah harus keluar dari kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW tetap mengikut pendapat yang paling banyak. Nah, apakah pendapat yang sedikit tadi harus marah-marah? Ini biar kebiasaan kita ya Bu ya. Ini sebenarnya cerminan. Bagaimana sih sebenarnya sikap kita ketika musyawarah, sikap kita ketika memang pendapat kita tidak ditetapkan, tidak terpilih ketika musyawarah. Maka kita belajar bagaimana sikap baginda Rasulullah. Ini bagian dari akhlak ketika sebelum menghadapi perang. Walau kunta fadhan ghalidha. Berlaku walau kunta fadha. Fadha itu apa Ibu? Itu kalau di sini diterjemahkan berlaku lemah lembut. Sebenarnya kalau diterjemahkan kepada dalam segi bahasa, fadha itu adalah diterjemahkan kasar dalam ucapan. Jadi walau kunta fadha, Nabi Muhammad itu ketika dalam musyawarah dan kalah pendapatnya, Nabi Muhammad itu tidak kasar dalam ucapan. Kan ada orang kalau musyawarah dia nggak pendapat, mulutnya keluarnya apa-apa saja semua dari mulutnya. Bahkan nama-nama hewan bisa keluar dalam musyawarah tersebut. Karena pendapatnya nggak diterima. Bahkan mungkin sendal sepatu bisa terbang. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Walau kunta fadha, ucapannya tidak kasar.
Jadi fauzon itu adalah ucapan yang kasar, tapi karena walau kunta, maka Nabi Muhammad itu tidak berlaku ucapan yang kasar walaupun pendapatnya tidak terpilih. Kemudian ghalidhal qalbi. Nabi Muhammad juga tidak kasar dalam sikap dan hati. Karena sebenarnya dalam kehidupan ini ada orang yang hatinya lembut, mulutnya kasar. Ada kayak gitu ya Bu ya. Mulutnya lembut, hatinya yang tidak baik, busuk. Jadi kebalikan ada. Jadi Nabi Muhammad itu lisannya baik, hatinya juga dia baik. Jadi walaupun dia seorang nabi, ketika memang musyawarah itu pendapat beliau adalah pendapat yang sedikit, beliau tetap menerima dan tetap keluar dari kota Madinah. Bahkan ketika itu para pemuda tersebut yang banyak memilih pendapat tersebut bahwa harus keluar Madinah, mereka segan, mereka enggan. Akhirnya mendatangi rumah baginda Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah sudah memakai baju perang. Wahai baginda Rasulullah, kami malu, kami segan. Karena apa yang engkau putuskan itu adalah bukan pendapat dari kamu, adalah pendapat dari kami. Tapi memang pendapat kami adalah pendapat yang paling terbanyak. Maka apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Kalau aku seorang nabi itu sangat pantang. Seorang nabi itu tidak baik kalau seandainya sudah memakai baju perang, kemudian baju perang itu dilepaskan kembali. Sehingga itulah membangkitkan semangat bagaimana para pemuda tersebut ingin tetap melakukan pertempuran, yaitu di luar kota Madinah. Walaupun pada akhirnya apa yang terjadi? Perangnya menang atau kalah? Kalah. Maka tetap jangan pernah berpikir ketika kita musyawarah, ketika hasil dari musyawarah tersebut kalah atau gagal atau tidak baik hasil keputusannya, jangan pernah berpikir musyawarah itu adalah buruk. Karena memang agama Islam menganjurkan kepada setiap hamba atau sebagai penganutnya, musyawarah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Bagaimana kita mengambil keputusan harus dengan musyawarah. Maka apa yang terjadi tadi adalah kekalahan. Nah, ketika kekalahan, hasil musyawarah tersebut, fa'fu anhum. Jadi, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersifat kasar dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari diri dari sekitarmu. Ini salah satu ya. Kenapa Rasulullah itu ketika sudah kalah, pendapatnya tidak diikuti, tidak kasar. Ini yang menyebabkan para pengikutnya itu tidak lari, tidak menjauh. Ada kalau musyawarah pendapat kita tidak diikuti, akhirnya buat kubu sebelah lagi untuk menjadikan perlawanan, sehingga semakin menjauh jadi permusuhan. Padahal di sini kita harus bagaimana membesarkan hati kita. Jadi ghalidhal qalbi, bagaimana kita hati kita itu direndahkan lagi, omongan kita itu direndahkan lagi. Maka walaupun kalah, fa'fu anhum, dalam posisi ke pertempuran tersebut kalah, maka Rasulullah SAW tetap memaafkan walaupun sudah ada instruksinya. Pasukan pemanah jangan turun, tiba-tiba sudah kalah. Akhirnya Rasulullah tetap memaafkan. Bukan itu saja, wastaghfir lahum. Allah juga menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan ampunan atas kelalaian mereka. Ini kan kita kalau seandainya ada musuh, jarang kita mendoakan kebaikan, memohon ampun. Kita memaafkan mereka. Tapi bagaimana kita pupuk permusuhan itu terus, sehingga musuh itu semakin besar. Kebencian itu semakin besar. Maka ini sebagian dari akhlak. Bagaimana ketika ada orang yang tidak suka dengan kita jaga ucapan kita jaga sikap kita, maafkan mereka, doakan mereka. Ini sikap yang ditonjolkan Nabi Muhammad ketika terjadi perang Uhud. Sehingga apa? Para sahabat itu tidak menjauh. Sehingga orang mau menerima ajaran Islam. Oh, ini Islam itu adalah agama yang lemah lembut. Rahmatan lil alamin. Kemudian wasyawirhum fil amr.
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi ketika memang sudah kalah, untuk perang-perang berikutnya tetap harus ada musyawarah. Apa itu musyawarah, Ibu? Selama ini kita musyawarah. Apa itu musyawarah, Ibu? Permusyawaratan. Nah, kalau dalam Pancasila kan ada permusyawaratan, itu bagian dari Pancasila. Apa itu musyawarah, Ibu? Musyawarah, kalau kita mungkin diterjemahkan diskusi, mengambil keputusan. Tapi kalau kita cari secara bahasa, apa itu musyawarah? Wasyawirhum, terambil dari kata syawara. Apa itu syawara? Kalau diterjemahkan secara bahasa, mencari madu dari sarang lebah. Itu arti secara bahasanya. Tapi diterjemahkan kita musyawarah. Tapi kalau secara bahasa, wasyawirhum fil amr, itu adalah mencari madu di sarang lebah. Nah, apa itu madu? Manis, bermanfaat. Kemudian madu itu tidak, lebahnya itu tidak mengganggu orang lain. Kalaupun dia menggigit gigitannya bisa jadi obat. Maka ketika kita musyawarah, madu itu juga sarang lebah itu tidak ditemukan di tempat sampah, tempat yang terbaik. Maka ketika kita ingin musyawarah, carilah betul-betul orang yang kompeten, carilah betul-betul orang yang menguasai, carilah orang-orang yang terbaik. Kemudian apa yang harus kita cari dari musyawarah tersebut? Madu yang manis, hasil yang baik. Jadi kalau seandainya ada orang yang bersepakat berkumpul untuk keburukan, itu namanya bukan musyawarah. Jadi yang dinamakan musyawarah itu adalah berkumpul untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu baru bisa dikatakan musyawarah, Ibu. Ada orang musyawarah berkumpul untuk menjatuhkan lawan, untuk menggagalkan. Ini lawannya orang baik, kecuali dia orang zalim, itu baru lain cerita. Atau musyawarah ini ingin mencuri, merampok rumah si A, itu namanya bukan musyawarah. Jadi musyawarah itu adalah ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian manis, hasilnya baik. Yang itu yang kita dapatkan dari hasil musyawarah. Kemudian ketika musyawarah, lebahnya itu tidak mau menyakiti orang lain. Jadi ketika musyawarah itu bagaimana kita juga menjaga hati-hati para audiensnya. Kata-kata yang terlontar itu kayaknya menyakitkan, enggak? Kalaupun menyakitkan, itu bisa menjadikan obat seperti madu, ada manfaatnya. Jadi ada hasil ketenangan yang harus kita cari ketika musyawarah. Begitulah sebenarnya bagaimana persiapan baginda Rasulullah ketika mempersiapkan para sahabat ketika ingin perang. Dengan strategi yang mantap, sehingga dengan kondisi kalah maupun menang, tetap ada kedamaian setelah selesainya perang. Maka setelah perang yang salah dimaafkan, saling mendoakan agar kesalahan yang terjadi ketika perang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bu ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ada kata di sini memaafkan, ada kata memohon ampun. Saya katakan memaafkan dengan ampunan itu beda. Kalau memaafkan adalah kalau Allah menggunakan bahasa memaafkan, kesalahannya dihapus, tapi nanti kesalahan itu masih tercatat di akhirat. Maka kata Quran, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Jadi nanti di akhirat itu kita disuruh baca catatan amal kita. Dari A sampai Z semuanya dibacakan. Contoh, si A hari ini dia mencuri. Dimaafkan oleh Allah kesalahannya. Sehingga nanti di akhirat nggak dapat hukuman karena sudah dimaafkan. Tapi di buku catatannya masih ada. Si A mencuri di tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, beda dengan kalimat wastaghfir lahum, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia mungkin mencuri di tanggal sekian, di jam sekian. Tapi ketika dilihat catatan amalnya di akhirat, nggak ada lagi, sudah dihapuskan. Itu perbedaan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka kita selalu beristighfar itu Bu.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tujuannya untuk apa? Agar kesalahan kita setelah kita melakukan dosa bukan sekedar dimaafkan Allah, tapi jangan sampai kesalahan kita itu muncul catatannya nanti di akhirat. Itu wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi dalam setiap urusan kita harus bermusyawarah. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita berusaha membuat strategi ketika ingin perang, kemudian apabila engkau telah bertekad bulat, sudah mantap keluar hasil dari musyawarahnya A, harus keluar dari Madinah, maka fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka baru kita bertawakal. Tawakal itu semua kata-kata tawakal di dalam Al-Quran setelah berusaha. Jadi jangan sikit-sikit tawakal tapi tanpa usaha. Jadi kan di sini setelah perang, bermusyawarah, kemudian sudah kondisi perang, sudah mempersiapkan semuanya. Nanti inti akhirnya baru tawakal. Apa itu pengertian dari tawakal, Ibu? Tawakal itu terambil dari kata wakil, mewakilkan. Contoh Ibu ya, saya gaptek, nggak ngerti teknologi secara mendalam. Akhirnya saya panggil orang yang ahli IT. Tolong dong buatkan saya desain ini. Saya nggak punya ilmunya. Seharusnya ini tugas saya wakilkan ke orang lain. Sehingga ketika saya wakilkan ke orang lain, dia yang mengerjakan. Apa sikap kita, Ibu? Kita tanamkan rasa kepercayaan kita kepada orang tersebut karena orang tersebut adalah kompeten di bidangnya. Ada ketenangan karena dia ahli. Tapi kalau kepada manusia bisa tidak kita cabut perwakilan tersebut. Saya sudah janji kepada B untuk mengerjakan desain punya saya. Tiba-tiba saya cabut, nggak jadilah. Boleh tidak seperti itu? Kita batalkan. Ini belum kita kasih DP bayaran, baru rencana. Boleh nggak kita batalkan? Halo ibu-ibu ada di dalam? Ada Pak Ustadz, nggak boleh. Iya Ustadz. Bisa dipahami penjelasan saya Ibu? Jelas Ustadz, insya Allah. Kena Ustadz. Bisa diwakilkan, kemudian bisa kita cabut. Saya rupanya ketemu si C yang lebih ahli dibandingkan si B. Saya batalkan, DP belum saya bayar. Maaf ya, kayaknya sepertinya nggak jadi. Saya mungkin nanti saja. Akhirnya kita cari yang lebih ahli. Karena kita dapatkan yang lebih terbaik. Sekarang ibu-ibu, kita sudah berusaha, kita buat strategi. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala Allah. Kalau seandainya kita yang nggak paham saja, kita wakilkan kepada orang yang paham. Hati kita jadi tenang. Dan kita menjadi yakin apa yang kita mau itu bisa diselesaikan. Apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan karena yang ahli sudah mengerjakan. Sekarang fatawakkal 'ala Allah. Urusan kita itu kita wakilkan kepada Allah, bayangkan. Yang maha segalanya. Pasti dengan orang yang ahli saja kita yakin dan ingin mendapatkan hasil yang terbaik, hati kita tenang. Apalagi Allah yang maha segalanya. Dan paling teratas, tidak ada lagi di atasnya. Seharusnya hati kita lebih tenang ketika kita sudah tawakal. Tapi terkadang orang masih gelasa-gelusuk, hatinya nggak tenang. Berarti itu kurang tawakal. Jadi tawakal, saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Saya lakukan ini dan saya serahkan kepada Allah. Maka keputusan akhir dari Allah itu adalah pasti keputusan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah yang lebih mengetahui bagaimana hambanya. Sama seperti tadi kita mengerjakan suatu desain, kita serahkan kepada ahlinya, kita tenang. Kenapa? Karena dia lebih ahli. Seharusnya ketika kita tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah, hati kita jauh lebih tenang karena Allah yang tahu bagaimana sebenarnya manusia tersebut. Maka innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka inilah bagaimana sikap baginda Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat akhlak yang sangat baik. Bagaimana sikap-sikap yang harus kita ambil. Silakan Ibu sampai ayat 100
159 ini ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan nanti kalau ada waktunya. Bisa dipahami penjelasan saya, Bu? Insya Allah Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Ustadz, Ibu. Assalamualaikum. Boleh Salam tanya? warahmatullahi wabarakatuh. Belum Iya, ya, Bu. belum pertanyaan ya. Ya, boleh Boleh kalau mau nanya? tanya, Bu. Nanti kalau masih ada Kalau waktu yang saya lanjutkan. tadi, ya, astagfirullah. Kalau eh, bulan Ramadan kan eh, Allahumma apa namanya? Allahumma Allahumma afun innaka karim. afuwun karim tuhibbul afwa Innakafun. fa'fu anna ya karim. Itu kata Ustadz tadi saya nggak paham. Astagfirullah lebih eh, hilang catatan sama Iya, buruknya ya. iya, Kalau itu apa di bulan Ramadan kan apa puana ya Karim. iya. Maksudnya Dimaafkan, dihapuskan, dimaafkan. tapi yang dihapuskan yang mana Pak? Perkataan yang mana? Ya, yang dihapuskan itu fa'fu. Istighfar Pak, itu fa'fu itu dimaafkan aja. dimaafkan. Kemudian wastaghfir lahum itu ampunan. Oh iya ya. Jadi Jadi itu yang sebenarnya sama-sama dihilangkan dosanya, tapi yang satu masih dinampakkan catatannya, satu lagi tidak, seperti itu. ya saya pikir astagfirullah yang dihapuskan enggak ya Pak ya? Astagfirullah yang dihapuskan, Bu, istighfar. Ya maksudnya di catatannya dihapuskan astagfirullah. Bukan? Iya, astagfirullah, Ibu. Maka kita dianjurkan perbanyak istighfar, Ibu. Oh bukan. Allahumma afun bukan? Bukan ya Pak? Afun itu sama juga disalahkan kesalahan kita, tapi mungkin catatan kita masih ada seperti itu. Makanya Gitu. di samping itu kita tetap harus perbanyak istighfar. Istighfar itu bagian juga ketika kita bertobat juga memperbanyak istighfar agar dosa kita yang begitu banyak tidak ditampilkan lagi nanti di akhirat kelak. Saya pikir maafun karim itu karena akan dihapus catatan dosanya walaupun dan dimaafkan gitu. Hanya Jadi dimaafkan saja tapi catatannya masih ada. Maafun karim, tiba maafun karim itu yang dimaafkan aja ya. Iya, dimaafkan. Catatannya masih ada tapi tetap harus dideklar ya. Harus tetap istighfar dan istighfar itu bagian dari tobat tuh. Ya. Jadi kalau doa yang itu pun karim harus tetap dosa kita dideklar ke Allah ya walaupun udah dimaafkan ya. Iya. Tapi Bu, maka nanti di bawah tuh ada kalimat ridho yang harus kita cari. Nanti di bawahnya ada kalimat ridho. Ketika dalam kehidupan ini contoh orang kalau lulus standarnya contohnya nilainya harus 6. Maka kalau 6 walaupun nanti sisanya masih ada kesalahan, contoh dia nilainya 100, melakukan 100 soal. Kalau dia bisa mengerjakan 60 soal, maka dia bisa dikategorikan lulus. Misalnya dikerjakannya 70 soal benar, 30-nya salah. Berarti ada kesalahan yang dilakukannya. Tapi orang seperti ini tetap dianggap lulus. Maka kalau lulus dia bisa melanjutkan kepada tingkatan berikutnya atau next berikutnya apa yang dia kerjakan. Tapi bagi orang yang gagal dia harus mengulangnya kembali. Maka dalam kehidupan ini faman thaqulat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Itu jadi amal itu terbagi kepada dua. Kalau seandainya berat timbangannya, Allah masukkan ke surga. Kalau seandainya berat timbangannya itu di bawah, maka dia ke neraka dahulu, Ibu. Maka sebenarnya begitu juga sebenarnya dalam kehidupan ini, Bu. Kalau catatan amal kita lebih banyak dibandingkan dosanya, maka dosa itu dihapuskan Allah, kita langsung masuk. Walaupun ada kesalahan. Karena berat timbangan itu lebih berat pahalanya. Itu ibarat tadi, Bu. Ada 100 soal. Nih saya logikan biar bisa dipahami. Kalau 60 soal bisa benar, maka orang ini dianggap lulus. Bisa naik kelas 2. Walaupun salahnya ada 40. Tetap dianggap kesalahan itu tidak mengantarkan dia jadi gagal. Tapi kalau seandainya salahnya 60, benarnya 40, maka dia gagal harus mengulang. Begitu juga sebenarnya ketika kita ingin menggapai surga. Dalam kehidupan ini kita terkadang kan ada banyak dosa, ada banyak pahala. Tapi kita usahakan bagaimana kita lebih banyak pahala kita sehingga nanti ketika di akhirat timbangan itu lebih banyak amalnya sehingga dosa kita tetap dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya ibu-ibu kalau setelah ujian, kalau seandainya saya lulus 70 bisa lulus, saya pingin bisa lebih baik lagi. Kenapa? Karena ada orang yang lebih baik lagi 80 lulus. Biasanya kayak gitu ya Bu ya kita. Iya.
Dan itulah sebenarnya dalam hal kebaikan, dalam menggapai ridho Allah itu, yang namanya ridho itu bagaimana kita terus bisa berusaha meningkatkan kualitas iman ibadah kita sehingga mencapai titik ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yang dalam terbaik walaupun ya. itu terbaik, makanya ketika orang sudah masuk surga saja masih ada yang iri, Bu. Kenapa saya dulu nggak baik-baik, lebih baik daripada sekarang, kalau memang surga yang di atas itu lebih baik, lebih nikmat lagi dibandingkan surga yang saya dapatkan sekarang. Maka sebenarnya orang yang ujian lulus, kamu lulusnya berapa? 70. Oh, saya 80. Wah, hebat kamu ya. Di mana yang kesalahan kita pingin, kenapa saya nggak bisa 80 atau saya 90? Walaupun sebenarnya sama-sama dua-duanya sudah lulus sebenarnya, seperti itu. Dan di akhirat juga seperti itu nanti. Iya. Baik. Jadi tanya jawab yang itu hitung-hitungan kemal kebaikan itu di Yaumul Mizan ya Pak. Terus yang suruh kita declare anggota badan kita, tubuh kita bersaksi itu di Yaumul Mizan. Iya, Bu. Eh, Makanya nanti di ayat ke 161, Ibu. Di 161, saya lanjutkan dulu 160-nya. Iya ya. yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, tentang tawakul. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Jadi terjadi ini ketika perang Badar. Perang Badar jumlah pasukan yang sedikit tapi bisa mengalahkan kaum musyrikin karena pertolongan Allah, mereka taat dan sabar. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang dapat menolong kamu setelah itu? Jadi walaupun dengan pasukan kaum musyrik ketika itu pada perang Badar jumlahnya banyak, secara hitung-hitungan seharusnya mereka menang. Perlengkapan senjata banyak. Tapi kalau memang Allah sudah tidak menolong mereka, maka tidak akan mungkin. Maka hendaklah kepada Allah orang-orang yang mukmin bertawakal. Maka inti setelah usaha itu serahkan kepada Allah, karena Allah menjadi wakil dalam setiap urusan kita. Maka di ayat 161-nya ini yang terjadi. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa? Wa ma kana linabiyyin ayyabul. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Asbabun nuzul dari ayat ini, Bu. Tadi kan pasukan pemanah berada di atas bukit Uhud, ada 50 orang. Akhirnya mereka turun. Karena sudah melihat kaum musyrikin sudah kocar-kacir kalah. Padahal kan sudah ada instruksi dari baginda Rasulullah. Kondisi apapun jangan tinggalkan bukit Uhud ini. Mau menang, mau kalah, mau kami dihabisin oleh musuh, jangan turun. Tapi apa yang terpikir di otak mereka, Ibu? Kaum pemanah. Kita harus turun. Kalau kita tidak turun, harta rampasan perang dikuasai oleh Rasulullah. Bayangkan, pikiran mereka sudah diselimuti oleh syaitan tadi. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Padahal di musyawarah awal itu, Nabi sudah mengatakan dalam musyawarah akan dibagi rata. Menang tetap dibagi rata nanti harta rampasan perang kalau dapat. Tapi dalam otak mereka dikhawatirkan Nabi berkhianat. Tidak mau bagi rata. Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia khianatinya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dibawa. Maka dikatakan pendapat yang pertama, para ulama mengatakan, kalau seandainya kita korupsi uang 1 miliar, nah bagaimana nanti persaksian di akhirat? Sebagian ulama ada yang mengatakan, barangnya itu mereka akan bawa di punggung mereka, di pangku ya, dibawa. Jadi mereka merasa keberatan. Ini pendapat yang pertama. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat, bagaimana kalau seandainya bendanya kecil harganya mahal? Kan gak terasa berat bawanya. Maka sebagian ulama yang lain mengatakan bukan barangnya yang mereka bawa ketika di akhirat, tapi dosanya yang mereka akan pikul. Jadi kekhianatannya kalau dosanya besar, bendanya kecil harganya mahal tetap dianggap dosa besar. Maka yang dibawa bukan bendanya, tapi bagaimana dosa yang besar itu yang mereka akan pikul. Jadi pendapat ulama ada dua di sini. Niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia khianatinya. Maksud dia khianati adalah barang perang itu akan dipangku mereka. Tapi pendapat yang lain bukan barangnya yang dibawa, tapi dosa yang akan mereka pikul
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap orang akan diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Jadi ketika di akhirat nanti tidak ada yang merasa dizalimi lagi. Allah akan berikan balasan dengan seadil-adilnya. Karena ketika tadi rampasan perang mereka khawatir nanti ada yang merasa terzolimi. Satu dapat banyak, satu dapat sedikit, merasa tidak adil, tidak puas, merasa terzolimi. Tapi nanti di akhirat balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun yang merasa dirugikan. Semuanya akan dibalas sesuai dengan porsinya, akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa tindakan yang kita lakukan ketika di dunia. Maka afamanittaba'a ayat 162, afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisaqatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Maka adakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemakmuran dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam. Jadi ini, maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan Allah? Jadi nggak sama. Ada orang yang ketika berperang itu mencari ridho Allah. Jadi dia memang mencari kapasitas, dia saya katakan yang tertinggi. Dia tidak puas, wah orang sudah kayak gini, biar saya tidak apa-apa berlumuran darah, tapi saya ketika berperang ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang membawa kemurkaan, sehingga yang ketika berperang mereka itu seperti orang-orang munafik yang sebelumnya lari, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, lari 300 orang sehingga keluar dan mereka itu kan ditempatkan di neraka jahanam. Wabi sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka hum darajatun andallah wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi nanti di akhirat itu bertingkat-tingkat seseorang itu sesuai dengan niat dan amalnya. Ada yang tinggi karena amalnya banyak. Ada yang rendah karena memang sesuai dengan niat apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Maka itulah ibu-ibu tadabbur kita sampai ayat 163. Jadi intinya di dalam ayat ini adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang akhlak. Dalam hal menentukan sesuatu harus dengan musyawarah. Walaupun ketika musyawarah tersebut ada orang yang tingkatannya lebih tinggi, tapi dengan orang yang jabatannya lebih tinggi, kemudian dari musyawarah tersebut ada mungkin orang bawahan yang mendapat lebih baik, kemudian jumlahnya juga lebih banyak dibandingkan orang yang memiliki jabatan, kita harus tetap memilih bagaimana yang lebih banyak berpendapat. Kemudian tonjolkanlah sikap, menjaga ucapan dengan hati juga yang tenang. Jangan keluarkan kata kasar. Kemudian ketika hasil musyawarah sudah diputuskan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka yang tadi memilih tadi tetap memaafkan. Yang tidak sesuai dengan pilihannya, ini gara-gara kamu, jangan salahkan. Karena itu tadi adalah bagian sifat orang kafir. Orang beriman itu tidak mengambil celah untuk mencari kelemahan. Ini gara-gara kamu, tapi maafkanlah, wastaghfir lahum. Mohonkanlah ampun atas dosa-dosa dari kesalahan mereka. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah, bagaimana akhlak yang tercermin ketika kita ingin mempersiapkan segala sesuatu yang besar, segala sesuatu yang kita inginkan. Maka tonjolkanlah akhlak, maka Allah akan menjadi wakil, maka Allah akan yang menyelesaikan urusan kita sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini saja mungkin ibu-ibu, silakan ibu ada yang mau tanya dari tadabbur kita. Afwan, Ustadz mau tanya. Ya Bu. Ustadz kalau kayak kasusnya dulu Ahok itu kan sampai sekarang masih nggak suka sama Ahok, apakah kita harus memaafkan dan mendoakannya gitu Ustadz? Iya. Di ayat sebelumnya kita sudah bahas. Jangan jadikan orang-orang kafir itu menjadi teman dekat. Ini beda konteks, ini adalah dalam konteks bagaimana antara sesama muslim dalam satu kelompok, Ibu. Yang dulu kita sudah bahas, jangan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Nah, saya cari ayat. Ya, Ali Imran 118, Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman,
Jangan kamu jadikan orang teman-teman di luar kamu, kalangan kamu janganlah kamu menjadikan teman-teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai tempat kepercayaanmu. Jadi jangan jadikan dalam hal memimpin, dalam hal jadi teman curhat, jangan jadikan orang-orang yang di luar agama menjadi teman kepercayaan bagi kita. Jadi ini sebenarnya konteks yang kita bahas ini adalah dalam satu kelompok orang beriman, ketika sudah musyawarah menentukan hal yang kita inginkan, tiba-tiba tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kegagalan yang kita dapatkan, maka jangan cari kambing hitam. Tapi carilah solusi muhasabah agar nanti ketika di musyawarah berikutnya jangan terjadi kesalahan yang sama. Nah, kemudian doakan teman-teman yang sudah salah tadi mengambil keputusan. Kemudian maafkan mereka. Jadi konteksnya di sini adalah dalam kumpulan orang-orang yang beriman ketika dalam kondisi musyawarah. Dan musyawarah itu adalah segala sesuatu yang, jadi musyawarah itu ya, musyawarah itu adalah sesuatu yang di luar dari ketentuan ilahi. Bagaimana musyawarah di luar dari ketentuan ilahi? Saya umpamakan. Ayo Bu, Bu siapa tadi yang tanya? Ibu Indah. Bu Indah. Ustaz. Ayo Bu Indah, kita musyawarah. Apa yang dimusyawarahkan tentang sholat subuh? Bisa nggak kita musyawarahkan sholat subuh itu jangan 2 rakaat lagi, jadi 3 rakaat? Itu namanya nggak musyawarah. Jadi ada sesuatu ketentuan seperti kitab suci itu tidak boleh dilanggar. Itu sudah otomatis. Yang dijadikan musyawarah itu segala ketentuan yang belum menjadi ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus dimusyawarahkan agar mendapatkan kesepakatan. Tapi kalau perkara ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, haji harus ke Mekah. Tiba-tiba musyawarah orang-orang muslim dari berbagai negara. Boleh nggak kita musyawarah lagi, kita pindahkan Mekahnya itu ke Malaysia? Nah, itu sudah beda. Karena memang haji sudah harus ke Mekah. Jadi ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah itu tidak masuk dalam kategori musyawarah. Al-Quran harus dimuliakan. Ya, itu semua sudah disepakati. Tapi dalam hal perperangan kan harus mengatur strategi. Atau bagaimana mengatur agar desa ini menjadi desa yang makmur. Desa yang menjadi desa madani yang terbaik menjalankan syariat Allah. Perlu diatur bagaimana sistem-sistemnya. Kan ini harus ada strategi. Maka ketika musyawarah ini, siapa pendapat yang paling banyak, kemudian itu yang kita ambil dengan menjaga lisan dan hati kita. Seperti itu Bu Indah. Jadi dalam hal yang sudah ketentuan itu tidak bisa dimusyawarahkan lagi. Dan konteksnya dalam ayat ini adalah dalam kelompok lingkungan orang-orang beriman. Seperti itu Ibu. Oh ya, baik Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya Bu Sri. Bisa dipahami Ibu? Ya Pak Ustaz. Iya. Ya, ini layar saya nggak bisa dibalikin Ustadz, jadi apa sih speakernya terbuka terus. Oh. Jadi ya saya dengerin aja. Ya. Bisa dipahami ya Ibu semua ya? Insya Allah bisa Ustadz. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil akhlak dari akhlaknya baginda Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu didekati oleh banyak orang? Karena lisannya dan hatinya. Ada kan tadi saya katakan mulutnya kasar, hatinya baik. Kemudian hatinya kasar, mulutnya baik. Itu juga nggak baik, itu orang munafik. Jadi nggak sesuai antara mulut dengan hati. Maka mudah-mudahan kenapa Rasulullah itu tidak dimusuhi, selalu didekati. Para sahabat tidak menjauh dari baginda Rasulullah karena hati dan akhlaknya Rasulullah dengan hati dan ucapannya itu tidak menyakitkan orang lain. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika berbicara, jangan asal keluar, difikirkan kira-kira yang saya omongkan ini menyakitkan orang lain enggak? Karena segala sesuatu yang terfikirkan, jangan langsung diucapkan. Ini bahasanya Bu ya. Segala sesuatu ada apa yang ada di pikiran dan di hati, jangan langsung dikeluarkan. Itu bisa berbahaya.
Tapi apa yang ingin kita keluarkan harus kita pikirkan dengan pikiran dan hati. Bisa dipahami ya Bu ya? Segala sesuatu yang ada di pikiran dan di hati jangan dikeluarkan. Tapi segala yang ingin dikeluarkan dari lisan kita, pikirkan dan rasakan dalam hati kita ketika saya ucapkan menyakiti orang lain atau tidak. Seperti itu Ibu. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dari wasilah Al-Quran yang kita pelajari ini benar-benar jadi pedoman, merubah akhlak kita. Bukan sekedar baca, tapi mudah-mudahan melekat dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang terbaik di muka bumi ini. Dan bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dan tuntunan kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.